Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 April 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Puluhan warga Bara demo tolak kehadiran PT Inagro Cipta Nusantara. Puluhan orang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Buru Senin. Mereka menolak kehadiran PT Inagro Cipta Nusantara di Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru. Dalam aksinya mereka berorasi secara bergantian menyampaikan tuntutan aksi hingga mempertanyakan operasional PT Inagro Cipta Nusantara. Koordinator aksi Ruslan Tomari menegaskan warga menolak kehadiran PT Inagro. Dijelaskan sebelumnya warga telah bertemu dan menyampaikan sejumlah tawaran kepada PT Inagro Cipta Nusantara. Namun tidak terjadi kesepakatan di antara dua pihak. Berikut poin-poin kesepakatan bersama antara pemerintah Desa Bara dan PT Inagro. Pertama, bersedia bekerja sama dengan PT Inagro Cipta Nusantara. Kedua, PT Inagro Cipta Nusantara bersedia menerima tenaga kerja dari Desa Bara. Ketiga, batas bekerja sesuai hasil di lokasi yang menjadi sengketa dengan Bapak Karim Lesbasa. Keempat, mohon bantuan normalisasi sungai Waeduna, pencegahan banjir. Kelima, mohon menjelaskan mekanisme penggunaan lahan, baik lahan desa maupun lahan masyarakat. Apa yang menjadi kesepakatan kami dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat Desa Bara dengan pihak Inagro sendiri, sehingga lahirlah putusan yang kemudian menyatakan sikap bahwa perusahaan ini kami tolak beroperasi di areal desa kami. Dan sekedar ketahuan publik bahwa hari ini PT Inagro melaksanakan beroperasi dengan dasar sertifikat yang dimiliki oleh saudara Karim Lesbasa, tapi beta ingin jelaskan bahwa sertifikat itu berada di atas tanah yang memiliki legalitas hukum, di mana sudah putusan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon di 2004, itu sudah mengeluarkan putusan yang memiliki keabsahan hukum tetap, sehingga kami merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mencoba memain desain sedemikian rupa sehingga sertifikat itu terbit di atas tanah yang menjadi hak milik masyarakat Desa Bara. Lebih terkhususnya kepada Badan Pertanahan Kabupaten Buru, kami meminta dengan tegas untuk bertanggung jawab terkait dengan sertifikat yang sudah dikeluarkan di 2019 atas nama Karim Lesbasa dan antek-anteknya. Mungkin itu pernyataan sikap kami hadir di sini di lembaga-lembaga tertentu, DPRD dan kantor bupati dan kemudian pertanahan, itu menjadi tuntutan kami tegas bahwa menolak dan meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan operasi yang dilakukan oleh PT Inagro tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat di lingkup Pemprov Maluku yang baru dilantik Murad Ismail terancam dibatalkan Mendagri. Para pejabat di lingkup Pemprov Maluku yang baru saja dilantik Gubernur Murad Ismail pada Jumat 19 April 2024 lalu terancam dibatalkan. Pasalnya pelantikan pejabat itu melanggar SE Mendagri nomor 100.2.3/1575-SC ditandatangani Tito Karnavian itu. Dasarnya mengacu pada ketentuan pasal 71 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Di mana pada ayat 2 undang-undang tersebut ditegaskan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota
dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Yance Weno meminta DPRD untuk segera menyurati Kementerian Dalam Negeri. Penyuratan tersebut terkait perombakan birokrasi yang dilakukan Gubernur Maluku Murad Ismail di penghujung masa jabatannya. Tepatnya pada Jumat lalu, Murad melantik 11 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Ia mengakui kepala daerah memiliki kewenangan untuk perombakan birokrasi. Namun ada aturan larangan perombakan birokrasi menjelang akhir masa jabatan yang diatur dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Surat edaran SE Mendagri nomor 100.2.1.3/1575-SC perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024 kemarin. Lanjutnya, Mendagri juga beberapa kali membatalkan pelantikan sejumlah pejabat eselon di beberapa wilayah di Indonesia lantaran dilantik menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah, seperti pembatalan pelantikan 114 pejabat Muratara dan juga Musirawas, Sumatera Selatan, dan juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Milkianus Saidekut usai paripurna mengatakan hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pansus LKPJ. DPRD juga akan melakukan agenda rapat untuk menyurati Mendagri. Selain itu, akan memastikan apakah sudah ada persetujuan Mendagri dalam perombakan birokrasi tersebut. Daripada kepala daerah, tapi kan ada larangan baik di Undang-Undang Nomor 10 2016 maupun dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang melarang kan tanggal 28 Maret 2024. Padahal ini tinggal 5 hari berakhirnya masa jabatan Pak Murad dengan Pak Orno. Mereka lakukan pergantian, karena itu saya meminta supaya DPRD dapat menyurati Mendagri untuk membatalkan atau meninjau kembali proses pelantikan itu, karena di beberapa daerah di Indonesia Mendagri batal. Di beberapa daerah, coba sementara ya, di beberapa daerah itu Mendagri batal proses seperti itu. Karena proses pelantikan yang seperti itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan keputusan Mendagri yang melarang. Atas ketidakhadiran Pak Gub dan Pak Wakil Gubernur, kami tetap menyampaikan paripurna ini karena memang ini berkaitan dengan kinerja dan seluruh pimpinan OPD sebagian besar atau seluruhnya kami juga hadir, dan kami berharap untuk perbaikan kinerja oleh seluruh pimpinan OPD ini bisa dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang DPRD lakukan dalam tugas-tugas pengawasan dan tugas-tugas manajemen koreksi sekaligus menyiapkan karena melalui rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan terhadap DPRD. Terima kasih. Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka menyampaikan dan rekomendasi DPRD terhadap pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sabar. Harga cabai rawit di Pasar Langgur melambung tembus Rp120.000 per kilo. Harga cabai rawit dan bawang di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mulai melambung tinggi. Untuk cabai rawit dijual dengan harga Rp120.000 per kilo, sebelumnya dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilo. Sedangkan untuk cabai keriting sentuh Rp100.000 per kilo, sementara untuk bawang dijual Rp60.000 per kilo. Baik bawang merah maupun bawang putih, harga sebelumnya masih di harga Rp50.000 per kilo. Untuk tomat terpantau turun dari pekan lalu, yakni di angka Rp40.000 per kilo, sebelumnya dijual Rp50.000 per kilo. Darmi, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan harga cabai melambung sejak 5 hari lalu. Menurutnya, untuk kenaikan harga sendiri dirinya pasti belum tahu kenapa harga cabai bisa melambung tinggi. Lanjut, selain itu, harga cabai keriting saat ini berada di kisaran harga Rp100.000 per kilo.
Tribuners sebanyak 392 peserta mengikuti asesmen madrasah se-Kabupaten Buru. Pembukaan asesmen madrasah tingkat MTS se-Kabupaten Buru oleh Kementerian Agama atau Kemenak terselenggara di MTS Miftahul Khair, Kota Namlea, Senin 22 April 2024. Asesmen madrasah ini diikuti oleh 392 peserta tingkat MTS se-Kabupaten Buru yang terdiri dari 16 madrasah. Kegiatan asesmen ini berlangsung selama 1 minggu, dimulai tanggal 22 April sampai dengan 27 April. Kepala Kemenak Buru Abdul Ghani Wail mengatakan asesmen ini sebagai pengganti ujian akhir madrasah. Ia juga mengapresiasi kegiatan asesmen madrasah yang berpusat di MTS Miftahul Khair Namlea. Ditambahkan pengadaan asesmen ini untuk mengukur sejauh mana kualitas siswa selama 3 tahun belajar. Ia berharap kegiatan ini dapat menjalin hubungan antara sekolah MTS se-Kabupaten Buru. Turut hadir dalam acara ini Kepala KUA Namlea Andi Muhammad Ali, Kepala Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Buru Rubia Latukau, pejabat eselon 4 Kemenak Buru, dan Kepala Madrasah MTS se-Kabupaten Buru. Kawan yang pagi ini datang untuk meliputi kegiatan asesmen madrasah tingkat MTS di seluruh Kabupaten Buru. Lalu yang kedua, pelaksanaan asesmen madrasah merupakan pengganti ujian akhir madrasah berstandar nasional atau UAMBN dan ujian nasional atau UN. Hal ini disampaikan oleh salah satu direktur yang menjelaskan pada saat rapat koordinasi persiapan ujian madrasah Kementerian Agama ini. Lalu yang kedua, pelaksanaan ujian akhir madrasah ini merupakan berskala nasional dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami Kementerian Agama Kabupaten Buru mengapresiasi pelaksanaan ujian asesmen madrasah se-Indonesia pada kali ini, sekaligus di Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru. Dan kami melaksanakan asesmen madrasah ini di Kabupaten Buru difokuskan di MTS Miftahul Khair Namlea sebagai pembukaan asesmen untuk seluruh MTS di Kabupaten Buru. Kabupaten Buru hadir di sini ada Ibu Ketua yang saya hormati, kawan yang madrasah Tribuners, jaringan cepat Indosat kini hadir di Kota Ambon, kuota transparan, harga terjangkau. Warga Kota Ambon tak perlu pusing memikirkan kuota internet yang makin hari makin mahal. Pasalnya Indosat Ooredoo Hutchin telah serius memperluas jangkauan jaringannya di wilayah Indonesia Timur, di mana perluasan itu dimulai dari Kota Ambon. Tak hanya menyoal perluasan dan peningkatan jaringan 4G, Indosat Ooredoo juga memberikan harga terjangkau. Berdasarkan informasi pembelian kuota pada aplikasi My IM3, berikut ini beberapa kuota bulanan dengan masa aktif hingga 30 hari. Pertama ada 150 GB, yaitu Rp150.000, kemudian 3 GB Rp25.000, 15 GB Rp40.000, 25 GB Rp60.000, ada 50 GB Rp80.000.
Head of Circle Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Indosat Urido, Hutsison Swamdi Cia mengungkapkan bahwa kuota yang ditawarkan Indosat tanpa bagi-bagi atau transparan. Artinya kuota internet yang dibeli bisa digunakan untuk seluruh kebutuhan tanpa terkecuali dan tanpa batasan waktu. Lanjutnya, kuota internet Indosat dapat digunakan secara nasional, bukan kuota lokal seperti provider lainnya. Hal itu menandakan komitmen Indosat yang hadir dengan pelayanan maksimal dan transparan. Ia mengatakan Indosat telah mengambil langkah serius untuk membantu warga Kota Ambon mendapatkan akses digital yang baik dengan harga terjangkau. Ditegaskan Indonesia bagian timur menjadi titik prioritas perluasan jaringan. Swandi memastikan pengalaman digital terbaik dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Kita untuk speednya. Nah, Kota juga meningkatkan kapasitas di network kita di angka 329%. Jadi di sini kita sudah bukan berkomitmen lagi ya, kita sudah melakukan peningkatan jumlah set sebesar 238% dan kita sudah meningkat adanya ya Indosat Urido. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners, 6 komunitas motor di Ambon gelar Sun Morgap dari pusat kota ke pantai Santai Beach. Sunday Morning Ride atau Sunmori merupakan istilah yang lazim digunakan komunitas motor saat mereka berkendara bersama di minggu pagi. Kali ini bukan hanya satu komunitas, namun 6 komunitas motor di kota Ambon berkolaborasi dalam Sunmori, gabungan Minggu 21 April 2024. Ke-6 komunitas motor itu diantaranya RVI, YACI, Tim Batas, SMI, MX King Ambon, dan KMAC. Kegiatan diawali dari titik kumpul di Jalan Patimura. Puluhan pemotor itu kemudian berkendara menuju ke Pantai Beach yang berlokasi di Desa Nusanewe, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Acara dilanjutkan dengan makan bersama dan berbagai games menarik. Hal itu semata-mata dilakukan untuk saling mengenal antar member serta menjalin tali silaturahmi. Selaras akan pepatah tak kenal maka tak sayang, demikianlah tujuan dari kegiatan tersebut. Alhasil dari pemotor itu tampak riang gembira, terutama saat beradu penalti kick. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun semuanya terlihat berbaur hingga bersendagurau satu sama lain. Ketua Komunitas Motor Ambon Club KMAC mengaku Ketua Komunitas Motor Ambon Club atau KMAC Tengku Fadli menjelaskan tujuan kegiatan ini guna membangun hubungan baik antar komunitas motor. Lanjutnya, Sun Morgap ini sebagai ajang refreshing dari penatnya aktivitas para anggota. Fadli berharap di masa-masa mendatang kegiatan mengasyikkan seperti ini dapat kembali digelar. Karena menurutnya semakin banyak kegiatan positif yang dilakukan, maka masyarakat tidak lagi memandang komunitas motor sama seperti geng-geng motor. Sementara itu, Ketua MX King Ambon atau MKA Gilbert Coles mengaku kegiatan gabungan seperti ini berhasil menyatukan perbedaan antara komunitas motor di Kota Ambon. Silaturahmi kutung bikin agenda gargap supaya yang lain-lain bisa mengenal antara komunitas yang lain supaya kutung lebih kuat, kutung tali persaudaraan dan kutung bikin agenda ini untuk kutung menghibur kutung komunitas, tiap-tiap komunitas supaya juga kutung bisa bersapa-sapa di jalan antara komunitas yang lain dan yang lain. Jadi untuk kedepannya kita minta untuk kedepannya kutung jangan ada kata bubar, tali persaudaraan sangat kuat kutung komunitas dan kutung menjaga soliditas untuk kutung tiap-tiap komunitas supaya taat. Kutung akan membangun komunitas yang tadinya sebagian yang ada komunitas juga ada yang punah, kutung akan bangkit supaya lebih terkenal begitu, supaya kutung komunitas. Dan juga ada jangan juga
di mata masyarakat juga melihat Kotong sebelah mata. Lihat Kotong dua mata supaya ada. Kalau kesan dari Kotong MSK Ambon ya bisa menyatukan semua komunitas di Kota Ambon. Habis itu mungkin pesan dari Kotong, semoga kegiatan ini ada semakin hari semakin bertambah supaya makin banyak grup-grup lain yang join dengan kita dan tidak ada terlibat di dunia balapan malam. Kita ke berita terakhir, Tribuners rasakan pengalaman berwisata di Pantai Hatumeten. Indahnya suasana alam dengan fasilitas terbaik. Pesisir negeri Morella hingga negeri Liang di Maluku Tengah memang berjajar destinasi wisata pantai yang memukau. Bahkan di sana masih banyak hidden paradise. Belum diketahui banyak orang ada di bumi raja-raja itu. Salah satu pantai yang ternyata belum diketahui banyak orang namun menyuguhkan keindahan yang luar biasa adalah Pantai Hatumeten. Pantai ini terletak di perbatasan negeri Morella dan negeri Liang, Maluku Tengah, berjarak kurang lebih 40 km dengan durasi perjalanan selama 1 jam dari pusat kota Ambon. Pantai Hatumeten ini menawarkan bentangan laut biru berlatar belakang pegunungan sepanjang dataran Huamual Pulau Seram. Di sana juga pengunjung dapat melihat perahu-perahu kecil nelayan yang kerap kali berlalu lalang. Bukan hanya itu, pengunjung juga bisa menyaksikan indahnya matahari tenggelam, menyuburkan warna jingga kemerahan yang membuat langit senja tampak sangat cantik. Untuk Tribuners yang ingin memotret suasana tersebut, penyediaan satu tempat duduk gantung yang berlatar belakang nuansa alam itu. Bukan hanya nuansa alam yang ditawarkan untuk pengunjung, tetapi ada juga berbagai fasilitas untuk berkemah, mancing, dan menyelam dengan harga yang terjangkau. Penjaga Pantai Meten, Intan Umasugi menyebutkan, untuk penginapan Rp250.000, tenda kapasitas 2 orang Rp75.000, kapasitas 4 orang Rp150.000. Khusus tenda sendiri Rp30.000, hemok Rp25.000, kursi plus meja outdoor Rp25.000, bantal duduk sandar Rp25.000. Untuk berenang, menyelam, dan memancing tersedia juga. Bantal renang Rp15.000, kacamata snorkeling Rp15.000, alat mancing Rp25.000, perahu khusus mancing Rp100.000. Untuk wisatawan Rp30.000 per jam. Disebutkan perlengkapan sound system Rp50.000 per jam, kompor gas plus alat masak Rp150.000. Peralatan bakar-bakar Rp50.000 untuk special booking tempat dengan harga Rp2,5 juta. Meten. Di sini kalau masuk, uang masuk 10.000 per orang. Kalau pakai tenda yang besar 150, 4 orang. Kalau yang kecil muat 2 orang 75. Kalau kamar 250 per kamar. Air semua siap. Semua langsung langsung nikmati lah. Iya. Ada sound system, semua ada. Pokoknya mau makan, mau apa semua siap. Pastilah di sini kalau mau ke sini. Nanti sampaikan saja buat teman-teman kalau ada yang mau nginap ya oke, datang aja di sini. Kalau mau nginap, kalau mau bisa nyelam. Bisa pakai perahu, ada punya jaring juga. Bisa. Ada semua. Pokoknya persiapan lah mantap di sini. Semuanya.
Baik, Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebesaran kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 April 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.